Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna hudatan mahdiyina ghairal dhallin wala mudillin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyidis salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya tabut kita coba-coba baca, kita coba-coba merenung kitab fiqh sirah. Jadi mengambil pemahaman dari sirah Rasulullah. Karena yang biasanya kita baca sirah, ini tanya kita baca fiqh sirah. Arti fiqh sirah adalah mengambil pemahaman di atas perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam tata cara kehidupan Rasulullah. Dalam halnya tanya cok pedoman kitab yang ditulis oleh ulama besar, ulama Syam, ulama Syriah, yaitu Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti Asy-Syahid. Beliau itu yang syahid tengah mengajar ditembak oleh orang tak dikenal dalam masjid. Kita doakan beliau semoga Allah lapangkan kuburnya. Dan kita doakan dengan berkat kelebihan beliau dianugerahkan ilmu pada kita bersama. Baiklah, kitab sirah. Maka ini tabut pertama, hubungan antara Nabi tanya dengan Nabi-Nabi terdahulu. Ya. Yang pertama, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa alaqatu da'watihi bin nadwatis samawiyatis sabiqati. Ini merupakan bermula Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penutup para nabi. Artinya tiada nabi yang lain setelahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan penutup, menyehna orang lain yang mendakwakan dirinya nabi ataupun yang menganggap bahawa ada nabi lain setelah Nabi Muhammad, apakah sudah lahir ataupun bakal lahir, itu pemahaman yang sesat. Bahkan bukan sesat, ia jatuh kepada kafir. Lain halnya seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang turunnya Nabi Isa pada akhir zaman. Nyantren Nabi Isa ba akhir zaman singa, yang kan berarti Nabi Isa Nabi setelah Nabi Muhammad. Tetapi untuk orangnya kan Nabi Isa, yang Nabi Isa tetap sudah bangkit, sudah Allah turunkan, cuma diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya ketika Nabi Isa keputusan dunia kembali, Nabi Isa saat itu sudah membawa syariat Muhammad, bukan lagi syariatnya ataupun bukan lagi syariat yang syariatkan melalui lisan Nabi Isa kepada Bani Israel. Maka melaganya kan berarti Nabi Isa itu nabi setelah Nabi Muhammad. Berarti yang hanjut nabi lain. Benar. Kemudian tanya disebutkan antara hubungan antara dakwah Nabi tanya dengan dakwah Nabi-Nabi terdahulu. Siban hubungan ni pernah bertolak belakang ataupun sifatnya kelanjutan. Maka Muhammadun alaihi salatu wasallam khatamul anbiya fala nabiyya ba'dah. Bermula Muhammad alaihi salatu wasallam itu penutup para nabi dan tiada nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan penutup, la nabiyya ba'dah, hanali nabi setelahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana jika ada orang yang berakidah nabi lain setelah Nabi Muhammad, itu pemahaman yang sesat. Seperti pemahaman dari Ahmadiyah Qadian. Ataupun ada sebahagian dari jamaah tabligh, bukan semuanya. Ada sebahagian jamaah tabligh yang berakidah bahawa nabi lain Nabi Muhammad. Dari dasarnya sehingga ada ulama kita yang menganggap jamaah tabligh itu sesat, tapi bukan semuanya. Nah, sebahagian golongan jamaah tabligh yang berakidah bahawa
nabi lain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auzubillah. Wa hadza mimma ajma'a alaihil muslimuna urifa min ad-dini bidarurah. Bermula ini tentang masalah hanali Nabi oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad penutup para anbiya itu sebahagian daripada barang yang sudah ijma' di artinya barang oleh kaum muslimun, ya, yang ke ijma' para ulama, urifa, dan sudah ma'ruf ni ba agama secara darurah, maklum daruri istilahnya. Hana apa semikili kabutui nah hanali Nabi olehnya. Sedangkan hubungan antara Nabi tanya dengan Nabi-Nabi terdahulu, berkatalah Nabi alaihi salatu wasalam, misli wa mislul anbiya min qabli ka misli rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'al libanah min zawiyati min zawayahu faja'alan nasu yatufunahu bihi wa ya'jibuna lahu wa yaquluna hala wada'ta hadhil labinah fa anal labinah wa ana khatamun nabiyyin. Bahwa perumpamaan lun dengan nabi-nabi terdahulu sebelum lun itu persis seperti perumpamaan seseorang yang membangun ia suatu bangunan besar. Maka fa'ahsanahu, dipujroh pembangunannya dan dipegot. Hanya saja kecuali satu tempat ukuran sine anak batai labinah daripada pojoknya bangunan itu. Artinya bangunan kaget hanya saja ada satu pojok yang masih berlobang, umpama seukuran batu besar. Faja'alan nasu, maka menjadi manusia yang berkeliling mereka itu dengan bangunan itu, sehingga timbul keheranan para manusia bagi mereka itu, dan berkata ia berkeliling si bancara rumah ke tak lagak kah, tapi na lubang bacut truk. Berkata ia hala wudi'ati hadhil libanah. Rupanya wudi'ah bukan wada'ta. Hala wudi'atil hadhil libanah. Kenapa tidak diletakkan ini batu? Artinya pakenhan lubangnya, yaitu getup kedih, pakenhan rumah kalaga pakan matang naruhung bacut druk nan batai naruhung pakan hang kat bata ke di baruhungnya. Ketahuilah ke Nabi fa anal libanah, bermulalun itulah batu itu. Wa ana khatamun nabiyyin, dan bermulalun itu penutup para nabi. Berarti yang lubangnya yang kenyalun. Artinya apa di sini? Mufumji bahwa hubungan antara Nabi tanya dengan Nabi terdahulu dalam soal agamanya ibarat sebuah rumah besar. Jadi Nabi terdahulu madum-madum membangun rumah itu. Nabi terdahulu madum-madum membangun rumah tersebut. Membangun rumah tersebut, hanya saja satu libanah yang enggak dibangun. Datang Nabi bahwa maksud libanah itulah diriku. Maka dapat dikatakan bahwa Nabi ini Nabi yang terakhir di dalam membangun rumah itu. Rumah itu adalah agama. Bertanda bahwa Nabi kita adalah Nabi yang terakhir di dalam membangun agama ini. Karena itulah Nabi nekun, wa ana khatamun nabiyyin, saya penutup dalam membangun rumah itu. Akhir dalam membangun rumah itu, artinya saya akhir di dalam membangun agama ini. Lagian hubungan antara Nabi tanya dengan Nabi terdahulu. Nyan hadis yang menunjukkan bahwa Nabi kita Nabi penutup akhir zaman. Hadis itu hadis muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa amma da'watuhu sallallahu alaihi wasallam wa alaqatuha bi da'watil anbiya'i sabiqin faqa'imatun ala asasit ta'kidi wa ta'mimi kama yadullu alal hadis mazkur. Berarti dakwah Nabi dan hubungannya dakwah Nabi dengan dakwah Nabi terdahulu ataupun dengan dakwah
nabi-nabi terdahulu itu berposisi kepada asas takkid, yaitu berposisi untuk perkuat dan persempurna. Sama dengan oleh nabi terdahulu sudah membangun satu agama. Datang nabi tanya untuk perkuat agama yang kalah dibangun oleh nabi-nabi terdahulu, menan hubungan ji. Jadi antara dakwah nabi tanya dengan dakwah nabi terdahulu tidak saling bertolak belakang, hanya saja saling menyempurnakan. Dakwah nabi tanya untuk persempurna dakwah nabi terdahulu. Bukan berarti dakwah nabi yang terdahulu tidak sempurna. Hanya saja terkadang baju sapat yang perlu diubah sesuai dengan kondisi umat nabi tanya. Siban mufhum dakwah nabi tanya untuk perkuat dakwah nabi terdahulu. Wa bayanu zalika anna da'wata kulli nabiyyin taqumu ala asainis naini. Al-awwalul aqidah wasani tasyri' wal akhlaq. Bermula penyata demikian, sesungguh dakwah tiap-tiap nabi itu ada ianya dakwah tiap nabi di atas dua pondasi. Artinya sasaran dakwah, fondasi dakwah dari setiap nabi itu pada dua. Yang pertama akidah, yang kedua syariat dan akhlak. Yang pertama akidah, yang kedua syariat dan akhlak. Yang menan. Nyan dari Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad, fondasi dakwah dua, akidah dan syariat. Adapun akhlak hana lain, dua bohnya. Maka dari karenanya fa amal aqidatu falam yakhtalifu madmunuha mundu bi'sati Adam alaihi salam ila bi'sati khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hiya innama hiyal imanu bi wahdaniyatillahi wa tanzihuhu an kulli ma la yaliqu bihi minas sifati. Wal imanu bil yaumil akhir wal hisabi wal jannati wan nari. Fa kana kullu nabiyyin yad'u qaumahu ilal iman bi hadhil umur. Adapun bermula akidah itu maka tidak bersalahanlah kandungannya akidah semenjak geutus Nabi Adam alaihi salam hingga geutus penutup nabinya di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya akidah yang geme oleh nabi terdahulu semenjak dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad, soal akidah tidak berbeda antara satu sama lain. Artinya akidah yang dimiliki Nabi Adam yang kenyan akidah yang dimiliki Nabi Nuh. Akidah yang dimiliki Nabi Nuh yang kenyan akidah yang dimiliki Nabi Ayub. Akidah yang dimiliki Nabi Ayub yang kenyan akidah yang dimiliki Nabi Yusuf. Yang kenyan akidah yang dimiliki oleh Nabi Musa, Isa sampai tuk Nabi tanya. Tidak berbeda sama sekali. Yang menan. Sama mandum. Berakidah yang dimiliki hanya saja bermula akidah yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akidahnya iman dengan wahdaniyah Allah, beriman dengan keesaan Allah dan beriman dengan tanzih, membersihkan Allah Ta'ala daripada setiap barang yang tidak layak dengannya barang dengan Allah Ta'ala, daripada semua sifat-sifat yang hanagat, yaitu wahdaniyah dan sifat tanzih. Kemudian beriman dengan urut akhirat, beriman dengan ada hisab pemeriksaan urut kiamat, beriman dengan syurga dan neraka. Fa kana kullu nabiyyin yad'u qaumahu ilal imani bihadzal umur. Maka nalah tiap-tiap nabi itu mengajak oleh tiap-tiap nabi akan kaumnya kepada beriman dengan ini urusan. Ya, jadi ubenan nabi-nabi terdahulu nyan gedakwah kaum untuk beriman dengan masalahnya. Ya, dengan masalahnya. Ya. Maka wa kana kullu minhum ya'ti musaddiqan li da'wati man qablahu wa mubasysyiran bi bi'sati man sayati ba'dahu. Dan nalah titip daripada mereka itu nabi itu datang yang titip itu hal keadaan membenarkan bagi dakwah siman sebelumnya tiap-tiap dan memberitakan dengan gebangkit siman selagi kan datang ia setelahnya tiap-tiap itu. Nyan setiap nabi, setiap utus
itu membenarkan dari dakwah sebelumnya dan memberitakan dengan bangkit Nabi yang akan datang. Artinya apa? Ya, setiap Nabi Adam, Nuh, Idris, Hud. Ya. Maknanya apa? Maksud Nabi Adam pun diutus Allah Ta'ala untuk menyampaikan iman dengan wahdaniyah Allah Ta'ala. Ya. Nuh lagi nyancit. Ya. Yang umpama Nuh yang datang Nuh setelah Nabi Adam, fungsinya membenarkan bagi dakwah Nabi Adam. Dan datang Nabi Nuh mubasyiran, memberitakan dengan gebangkit Nabi setelahnya. Yang menaidang oleh Nabi Nuh, Adam, Nuh, Idris. Idris lagi nyancit. Idris, lahirnya datangnya Idris yaitu membenarkan Nabi sebelumnya, membenarkan dakwah Nabi Nuh, membenarkan dakwah Nabi Adam, sekaligus mubasyiran, memberi kabar gembira dengan bangkit Nabi setelah itu. Adam, Nuh, Idris, Hud, untuk akan lahir Nabi Hud. Menan ke seterusnya hingga teruk kepada Nabi Musa. Maka datang Nabi Musa yaitu membenarkan bagi dakwah sebelumnya Musa dan memberi kabarkan dengan akan bangkit Nabi setelahnya yaitu Nabi Isa. Dan datang Nabi Isa membenarkan bagi barang sebelumnya dan memberi kabarkan dengan bangkit Nabi Muhammad SAW yang nantinya yang haba masing-masing sama, yaitu sama beriman dengan wahdaniyah Allah Ta'ala dan membersihkan Allah Ta'ala daripada barang yang tidak layak dengannya dan beriman dengan urus akhirat. Wahakaza, dan sehingga seterusnya. Fakat talahakat bi'asatum ila mukhtalifil aqwam wal umam liyu'akidul jami'u hakikata wahidah. Seperti demikian maka sungguh berhubunganlah kebangkitan mereka itu kepada berbeda-beda kaum, berbeda-beda umat, untuk saling memperkuat oleh sekalian mereka itu akan hakikat yang satu. Mana boleh cuba dia. Saling memperkuat hakikat yang satu. Artinya madum Nabi yang diutus kepada masing-masing kaum, antara satu Nabi dengan Nabi yang lain, yang tujuannya saling memperkuatkan, artinya saling menyampaikan akan satu perkara yang satu yang tentang masalah beriman. Wa umiru, dan diperintahkan mereka itu mentabligkan perkara itu, menyampaikan perkara yang satu itu, yaitu masalah iman, dan mengajak manusia di atas mengakui bagi perkara yang satu itu, yaitu beriman. Ala wahya di nunatu lillahi azza wa jalla wahdah. Dianya perkara yang satu, ketahuilah itu beriman bagi Allah azza wa jalla, esanya Allah Ta'ala. Untuk masalah memperkuat perkara yang satu, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabuh. Yang kenyang masing-masing menyampaikan. Dan tentang masalahnya ma bayyanahu Allah Ta'ala biqauli fi kitabil karim. Bermula ini itulah barang yang telah dipernyatakannya barang oleh Allah Ta'ala dengan firman Allah Ta'ala dan kitab Allah Ta'ala yang karim. Apa kitabnya? Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fih. Ini perintahkan oleh Allah Ta'ala bagi kamu daripada agama, akan pun perintahkan akan barang dan wasiat oleh Allah Ta'ala dengannya barang akan Nuh. Allah diperintahkan pemanteng yang kali diperintahkan kepada Nabi Nuh yang juga syariatnya. Dan akan allazi yang telah kami wahyukan kepada engkau, dan akan barang-barang yang telah kami wasiatkan dengannya akan Ibrahim, akan Musa, akan Isa. Pua barangnya, yaitu yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, yang telah wahyukan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu aqimuddin, akan bahwa mendirikan olehmu akan agama dan jangan kamu bercerai-berai, bersabuh. Maksud agamanya adalah masalah tauhid. Yang adalah landasan pertama dia pun. Yang lagi, yang masalah tauhid.
Ya, maka kesimpulan daripada pembahasannya dia terlapih bahawa agama terdiri daripada dua asas, dua pokok. Pertama masalah akidah, kedua masalah syariat. Masalah akidah itu sama. Intinya masalah akidah untuk menyatakan Allah itu esa, untuk menyatakan tentang masalah na neraka dan na syurga. Nyan madum-madum Nabi semenjak Nabi Adam itu beritanya. Hana saling bertolak belakang, tetapi antara satu sama lain saling memperkuatkan. Ya, yang lagi kan. Kemudian sambungan lom untuk lebih mufhum lom tanya, pakan hana beda-beda masalah akidah. Sabuh akidah. Akidah Nabi Adam yang kian akidah Nabi Nuh. Akidah Nabi Adam yang kian akidah Nabi Ayub. Akidah Nabi Adam yang kian akidah Nabi Yusuf. Yang kian akidah Nabi Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ya, pakan bal innahu la yatasawwaru an takhtalifa da'watul anbiya shadiqin fi sya'nil aqidah. Ya ayu kudih. Kerja ayu. Ano yang ayu apa? Akan tetapi sesungguhnya pekerjaan tidak ditasawurkan, tidak akan ditasawurkan, han terbayang dalam hati itu kepada berbedalah dakwah anbiya, yang benarlah mereka itu pada kedudukan akidah. Anbiya apa yang disampaikan betul. Ya. Soal masalah akidah yang kan berani betul mandum. Nyan karena betul hana mungkin antara satu nabi dengan nabi yang lain itu saling berbeda. Apakah hana mungkin berbeda? Cik hai patih leulai itu kepada berbeda. Li anna umural aqidati min nau'il ikhbar. Karena sesungguh urusan akidah itu bahagian daripada ikhbar. Ikhbar nal waqi'. Artinya suatu berita. Masalah akidahnya berita. Berita. Wal ikhbaru an syai'in la yumkinu ay yakhtalifa ma bainal mukhbir wa akhar idza farasna sidqa fi khabari kulli minhuma. Bermula suatu berita dari satu perkara, tidak mungkin bahawa berbedalah barang antara si mukhbir dan antara yang lain apabila ternyata terjadi akan butoi pada khabar tiap-tiap daripada keduanya. Karena itu suatu berita. Arti berita, arti khabar mencerita sesuatu dari suatu kenyataan. Arti ikhbar adalah predikate ikhbar. Ikhbar berita. Yang berita menceritakan suatu kejadian. Apabila cerita pertama itu betul, cerita kedua juga betul. Perkara saboh. Apabila orang pertama betul, maka yang kedua betul, maka di sinan hanapat hai patih leaka itu kepada antara dua gegangan berbeda. Bahkan karena dua betul perkara-perkara saboh. Kecuali jika akan kabar. Yang namanya kabar apabila berita pun ka betul gepegah le sedera orang. Sedangkan orang kedua pun orang betul sih yang pegahnya dan berita-beritanya cik. Dan tiada saja karena mendua betul masalah saboh, maka hanu bayang bak pikiran tentang bahawa orang yang saling bertolak belakang. Pasti apabila pun betul, yang kedua pun betul. Yang mana itu? Maka lagi masalah maka nak hendak masa Nabi Adam menceritakan, mengikhbarkan Allah itu satu. Nabi Adam menceritakan Allah itu satu. Dan berita Nabi Adam yang tentang pegah Allah itu satu, betul yang dikatakan. Karena yang waqi', yang kejadiannya memang satu. Kemudian Nabi setelahnya menceritakan tentang yang kali kejadiannya yaitu tentang Allah. Dan yang dikatakan Nabi yang kedua tentang masalah haba yang pun betul. Yang menceritakan tentang Allah Ta'ala. Yang benar. Dan menyebut betul je betul tentu saja habagan saboh, yaitu tentang masalah Allah Ta'ala itu satu. Karena
saling berbeda antara satu dan yang lain, yang sidro pegah mono, sidro yang pegah melih, nanti saja na yang dusta di antara keduanya, na yang sulit. Sedangkannya mandua betul, tentu saja mandua betul, habanya saboh. Habanya saboh dan hana berbeda. Contoh masalah Allah Ta'ala. Nabi terdahulu menyatakan Allah Ta'ala itu satu dan habanya betul pegah Allah Ta'ala satu. Kemudian Nabi selanjutnya pegah Allah Ta'ala, terpegah tentang Allah cik, yang gepegahnya betul cik, dan tiada saja untuk takkan betul adalah yang gepegahnya juga sama, yaitu Allah itu pun satu. Ya. Maka oleh kerana lagian wa min ghairil ma'qul, termasuk barang tidak logis bahawa gebangkit oleh Allah Ta'ala akan salah satu pada anbiya yang gepu sampai ia akan manusia, untuk perintah manusia, bahawa Allah Ta'ala itu tiga. Tidak mungkin. Subhanahu amma yaqulun, maha suci Allah daripada barang dikira mereka itu. Kemudian gebangkit siman setelahnya akan nabi yang lain untuk gepu sampai kepada manusia bahawa Allah Ta'ala itu satu. La syarikalah, hanam syarikat bagi Allah Ta'ala. Padahal nalah tiap-tiap sebab keduanya itu betul pada barang yang disampaikan akan daripada Allah Ta'ala. Maka suatu hal yang tidak rasional ataupun suatu hal yang mengelakai itu, bahawa pertama Allah Ta'ala you sampaikan ba umat, you sampaikan ba sira nabi, you sampaikan pada umat tentang pegah Allah Ta'ala ledro. Kemudian gebangkit orang lain sira gebangkit nabi sira oleh yang you ya pegah bahawa Allah Ta'ala itu satu. Padahal titik ni bab keduanya orang yang betul. Man ikap lewat lagi kan. Hai patih. Apa makna hai patih? Han dikun le pikiran han diterima le pikiran danyo bahawa karena akidahnya sifatnya ikhbar, pertama diperintahkan Allah Ta'ala bak sidra nabi guna pegah Allah Ta'alanya ledra umpama Tuhan pada ke nalai Tuhan kan satu. Tetekedinya betul. Kemudian diperintahkan bak nabi yang lain, you jak pegah Allah itu satu. Engkau saling bertolak belakang, yang satu pegah lain, yang satu pegah satu. Padahal titik keduanya adalah betul. Titik keduanya betul, tentu saja haba bersaboh. Haba bersaboh. Maka mufhum daripadanya hai terima leu-leu tu jika yang satu pegah laginya, yang satu lagi pegah lagi ji. Hai patih leu-leu tu. Bahkan kerana akidah sifatnya ikhbar. Ikhbar anil waqi'. Waqi'-nya satu saja. Yakni Allah Ta'ala itu esa. Itu yang waqi'. Yang disampaikan pada Nabi dan lagi yang semenjak dari Nabi Adam sampai Nabi-Nabi setelahnya sampai terus kepada Nabi Muhammad khatamun nabiyyin. Jadi habis-habis. Perhatikan hana beda-beda. Yang menyangkut masalah akidah. Menyangkut masalah akidah iaitu hana beda. Tetapi yang menyangkut masalah syariat mungkin terlanjutkan bahawa yang lain sekilas mentang pembicaraan masalah syariat. Masalah syariat tentu saja yang beda-beda karena syariat itu syariatnya hukum tentu saja disesuaikan dengan kondisi umat. Umatnya kerah maka lagi hukum, umatnya lembut maka mono hukum. Maka bisa saja syariat itu berbeda-beda antara satu syariat dengan syariat yang lain, tapi masalah akidah hana menan mungkin kronya oleh pembahasan tayo. Mudah-mudahan kita lanjutkan bab wate yang lain yang menceritakan hubungan antara syariat Nabi Tanyo dengan syariat Nabi terdahulu. Dengan kesimpulan bahawa masalah akidah Nabi Tanyo dengan akidah Nabi terdahulu iaitu tidak berbeda antara satu sama lain. Ini penting. Wallahu a'lam bissawab. Semoga faedah Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.